Eropa sedang mengalami situasi ekonomi yang sulit akibat perlambatan ekonomi global. Berbagai bisnis di Italia Utara kini merugi, padahal dulu ini adalah daerah industri utama di negeri ini. Harga jual barang-barang menurun dan banyak bank tak lagi mau memberikan pinjaman. Tapi seperti dilaporkan Rebecca Valli dari Milan, para pelaku bisnis Cina kini berupaya menyelamatkan mereka. Salah satu pengusaha di Italia baru saja menjual perusahaan yang berusia seperempat abad kepada salah satu pesaing mereka dari Cina. Renato Bianchi mendirikan CB Ferrari, sebuah perusahaan pembuat mesin manufaktur pada akhir tahun 1960-an. Waktu itu perekonomian Italia tengah melambung. Ia berpikir kalau karirnya bisa beranjak dari sekadar karyawan menjadi pemilik perusahaan. Kami mulai membuat mesin elektronik, mesin-mesin dengan tenaga listrik searah dan dinamo yang sudah ada di pasaran tidak profesional. Jadi kami mulai membuatnya sendiri. 4 dekade selanjutnya, Bianchi memperluas bisnisnya. Di pertengahan tahun 2000-an ketika krisis global mulai menghantam, ia punya 160 pegawai. Tidak ada hutang, tapi jumlah pesanan dan harga produk merosot. Kata Bianchi, ia kehilangan jutaan dolar setiap tahun. Saya pikir kami harus ganti bisnis karena kami tidak bisa bertahan. Kami harus mulai bisnis lainnya atau menjual perusahaan. Para pesaing tertarik sekali untuk membeli perusahaan ini seperti perusahaan dari Swiss, Jerman, dan Italia. Mereka semua tertarik. Kami mulai bicara dengan semuanya dan jumlah uang yang mereka tawarkan sangat besar. Namun Bianchi malah memilih perusahaan Cina. Hal terbaik dari perjanjian ini adalah mereka akan biarkan perusahaan berjalan seperti sekarang ini. Contohnya, mereka akan mempertahankan para manajer dan pegawai. Mereka tidak masalah dengan ini dan itu adalah hal terpenting buat saya, bahwa saya tidak mengkhianati pegawai saya sendiri. Vittorio Bersi mulai bekerja di CB Ferrari setelah lulus kuliah 15 tahun lalu. Setelah perusahaan dijual ke Cina, dia menjadi manajer umum. Bagi seorang pegawai yang khawatir dengan masa depan dan keluarganya, perjanjian ini menjadi jalan keluar yang penting. Ini membuat kami merasa percaya diri untuk menghadapi masa depan, mengingat betapa pentingnya pasar Cina untuk produk-produk kami. Pembeli dari Cina ini adalah perusahaan negara yang besar yang membuat mesin serupa tapi tidak secanggih buatan Bianchi. Kata Bianchi, Cina kekurangan ahli mekanik yang dimiliki Italia, tapi mereka menaruh investasi di luar negeri untuk menutupi kesenjangan itu. Ekonom Roberta Rabellotti meneliti fenomena ini dan menyebutnya sebagai efek terbalik Marco Polo. Pada abad ke-13, para pedagang yang mengembara membawa teknologi baru dari Cina ke Italia. Kini orang Cina melakukan hal yang sama dengan keahlian orang Italia. Salah satu tujuan berbagai perusahaan Cina ketika datang ke Italia atau Eropa adalah untuk mendapatkan berbagai aset yang tidak kelihatan, seperti pengetahuan atau keahlian manajerial. Tapi ada pandangan negatif. Sekali mereka belajar dari orang Italia, mereka menutup seluruh operasi perusahaan itu. Ketakutan itu sah-sah saja, tapi cara terbaik untuk mengatasi ketakutan itu adalah melihat berbagai contoh positif dan bukan seolah-olah pencurian. Tapi modal utama Cina yang sudah memperkuat berbagai perusahaan dan turut membantu perekonomian lokal. Di satu perumahan mewah di Danau Maggiore, saya bertemu dengan Irnya Herasimenko, pendiri perusahaan real estate The Golden Key. Dia mengatakan perusahaannya baru-baru ini mulai menjual rumah dan bisnis kepada para pembeli Cina. Pembeli Cina biasanya berusia 50-an yang mulai mendirikan perusahaan kecil di Cina 10 tahun lalu. Mungkin dengan membuat tekstil atau mereka adalah ahli mesin. Setelah 10 tahun mereka melihat perusahaan berkembang besar dan kini mereka punya uang. Jadi mereka pergi ke Italia mencari sesuatu yang istimewa yang mereka tidak miliki di Cina. Mereka mau seorang mitra yang memperhatikan masa depan perusahaan dan bisa menjamin masa depan yang relatif aman bagi para pekerja.
Bianchi bisa membagikan jutaan dolar kepada sekitar 160 pegawai dan bekas pegawainya setelah menjual perusahaannya ke Cina. Dia merasa lega. Dulu ketika perusahaan menghasilkan uang, kami harus berinvestasi. Jadi para pekerja tidak bisa merasakan manfaat dari bisnis yang semakin berkembang. Jadi saya bisa mengembalikan sesuatu kepada mereka. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun Rebecca Valli dari Milan, Italia. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.